Selamat pagi anak-anak Miss. Oke, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik-baik saja ya. Oke, Miss mau bertanya. Tadi siapa yang menyalin tangan orang tuanya ketika mau berangkat sekolah? Oke, baik anak pintar. Nah, sebelum kita memulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita kan sudah selesai berdoa. Sekarang Miss mau absen. Nanti siapa yang Miss panggil namanya, tolong angkat tangannya dan sambil bilang hadir ya. Oke, Miss panggil ya. Keisha. Oke. Selanjutnya Roy. Oke. Bakti. Oke. Christine. Oke, puji Tuhan semuanya hadir ya. Oke, anak-anak Miss. Miss mau bertanya, di sini siapa yang anak-anak Miss yang sudah mau belajar, yang sudah tidak sabar lagi ingin belajar? Oke, baiklah, berarti anak-anak Miss di sini pada mau belajar kan? Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Oke, anak-anak Miss, kita akan mulai materi kita mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, Miss sekarang mau bertanya kepada anak-anak Miss. Anak-anak Miss tahu nggak apa itu makhluk hidup? Oke, baiklah, Miss akan menjelaskannya. Oke, baiklah, makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan diri dari berbagai bentuk perubahan lingkungannya dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Baiklah anak-anak Miss, berarti anak-anak Miss sudah tahu kan apa itu makhluk hidup. Tadi kan sudah Miss jelaskan. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian jenis-jenis dari makhluk hidup. Nah, anak Miss tahu nggak jenis-jenis makhluk hidup itu ada berapa? Oke, baik. Nah, jenis-jenis dari makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama itu manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, atau oleh Sang Pencipta kita, anak-anak. Nah, yang kedua itu ada tumbuhan. Yang ketiga itu ada hewan. Baiklah anak-anak Miss, berarti anak-anak Miss di sini sudah tahu apa-apa saja jenis-jenis dari makhluk hidup. Nah, anak-anak Miss, Miss mau bertanya, kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu tidak, anak-anak Miss? Nah, Miss akan menjawabnya ya. Miss akan menjelaskannya. Ternyata semua itu merupakan benda mati. Karena batu, angin, air, dan tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, berarti anak-anak Miss sudah paham kan? Oke, baiklah anak-anak Miss. Sekarang kita masuk ke bagian ciri-ciri dari makhluk hidup ya. Masih semangat kan anak-anak Miss semuanya? Oke, baik. Anak pinter. Oke. Nah, anak-anak Miss, sebagian makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama. Ada yang tahu ada berapa ciri-ciri dari makhluk hidup yang sama itu? Ada 6. Nah, yang pertama itu adalah bergerak. Yang kedua itu ada bernapas. Nah, yang ketiga mengalami pertumbuhan. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima makan dan minum. Yang keenam peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Oke, baiklah anak-anak Miss. Di sini kita akan masuk ke bagian contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama kita akan membahas contoh dari bergerak. Nah, bergerak. Contoh yang pertama itu seperti manusia. Manusia bergerak dengan cara berjalan dengan menggunakan kakinya.
Nah, yang kedua itu cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding dengan menggunakan kakinya. Nah, yang ketiga itu ada ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang dengan menggunakan sirip. Nah, itu merupakan contoh dari bergerak ya, anak-anak Miss. Nah, sekarang sudah tahu kan? Oke, baiklah anak-anak Miss sekalian, kita akan masuk ke contoh ciri-ciri makhluk hidup yang kedua. Nah, tahu nggak anak-anak Miss contoh dari bernapas? Oke, baik, Miss akan memberitahunya. Yang pertama itu manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Yang kedua ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Nah, yang ketiga tumbuhan. Tumbuhan itu bernapas dengan apa sih anak-anak Miss? Kalau Miss tanya, oke, baik. Tumbuhan itu bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Atau dia sama dengan lentisel. Oke. Yang keempat kecebong. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke contoh dari ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu pertumbuhan makhluk hidup. Yang pertama itu daur hidup ayam. Dimulai dari ayam yang pertama. Nah, telur menetas menjadi anak ayam, terus anak ayam menjadi ayam dewasa, terus menetas lagi menjadi telur. Nah, begitu ya anak-anak Miss ya. Nah, yang kedua itu pertumbuhan kucing. Ada yang tahu di sini pertumbuhan kucing, anak-anak Miss? Oke, baiklah. Pertumbuhan kucing itu dimulai dari anak kucing, habis itu kucing muda, habis dari kucing muda berubah menjadi kucing dewasa. Udah paham kan? Oke, baiklah kita akan masuk ke ciri makhluk hidup yang keempat. Contoh dari berkembang biak. Nah, ada yang dengan cara melahirkan. Nah, yang contohnya itu seperti manusia. Terus ada lagi yang tahu? Oke, sapi. Ya, betul. Ada lagi yang tahu? Iya, kuda. Apa? Ya, kucing. Betul, kucing. Pokoknya dan lain-lainnya masih banyak lagi ya. Oke. Habis itu dengan cara bertelur. Nah, anak-anak tahu nggak apa-apa aja hewan yang dengan cara bertelur? Oke, yang pertama apa anak-anak dengan cara bertelur? Iya, ayam. Habis itu burung. Bebek, betul Keisha. Habis itu ikan, iya, dan masih banyak ya anak-anak ya. Oke. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita akan masuk ke contoh ciri makhluk hidup yang kelima, dimana yaitu makanan dan minuman. Nah, kita ini sebagai makhluk hidup, kita harus memerlukan makanan dan minuman yang sehat, yang bersih dan bergizi agar kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Seperti kalian contohnya, kalian sebelum berangkat ke sekolah pasti terlebih dahulu sarapan, betul ke anak-anak Miss? Iya, betul. Supaya kita bisa belajar dengan baik, dengan fokus, tidak mengantuk. Nah, kalian harus membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya akan Miss kasih tahu ya, Nana. Nah, anak Miss, yang pertama contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, sampai sini paham ya? Oke, contoh dari segi makanan makhluk hidup. Nah, sapi dan kambing itu memakan rerumputan supaya mendapatkan energi dalam tubuhnya. Nah, begitu juga dengan kelinci. Kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya, anak-anak Miss. Nah, itu dia contoh dari makanan dan minuman. Oke, paham ya? Nah, anak-anak Miss, sekarang kita akan masuk ke ciri makhluk hidup yang keenam. Contoh rangsangan pada makhluk hidup. Daun putri malu. Daun putri malu akan segera menutup daunnya ketika dia mendapatkan rangsangan yang berupa sentuhan. Nah, ketika kita menyentuh daun putri malu, anak-anak Miss, maka dia akan
menutup daunnya. Nah, oke anak-anak Miss, sampai sini paham ya yang Miss jelaskan materi kita hari ini? Oke lah anak-anak Miss yang baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Semoga apa yang Miss ajarkan tadi kepada kalian dapat diulang kembali untuk minggu depan. Selamat pagi dan terima kasih anak-anak Miss yang baik semuanya.